akan ada waktu sekitar 20 atau 30 menit. Nanti tergantung mengatur waktu ya. Nanti saya akan menanyakan kalau masih ada waktu. Dipersilakan untuk 3 penanya pertama akan mendapatkan door prize. Maaf, tadi siapa ya yang pertama? Oh ya, nanti arahannya dari panitia 3 dulu, nanti kalau kamar lagi. Itu siapa yang pertama? Ya, yang depan dulu, Ibu Dini ya. Bu, mau ke Bu? Disebutkan nama dan UP-nya. Ini dari boleh dipakai atau belum? Langsung dijawab ya Bu ya. Boleh Bu. Yang tidak boleh itu yang tadi mengandung hormon, terapi suri hormon itu yang tidak boleh. Tapi suplemen semuanya aman. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sofiatun Gudono dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertama begini, saya terus terang saya belum menopause. Umur saya 60 tahun. Kemarin barusan main sampai 4 hari. Apakah saya itu nggak normal? Karena melihat teman kiri kanan itu menopause, saya itu kok rasanya apa saya itu nggak normal. Saya bertanya diri saya sendiri itu. Terus yang kedua, suri hormon itu bagaimana? Apakah perlu saya melakukan suri hormon kalau belum menopause? Terima kasih cuaca Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini termasuk kasus yang langka nih, usia 60 tahun tapi belum menopause. Ada memang berarti cadangan sel telur itu banyak sehingga sampai sekarang itu masih menstruasi. Nah, tetapi memang tetap kita harus rutin ya Bu, pap smear, kemudian mungkin pemeriksaan USG itu bisa dilakukan. Nih, jadi itu rutin kontrol ke dokter kandungan misalnya, itu nanti bisa 1 tahun sekali misalnya itu boleh. Nih. Nah, untuk menjaga. Nah, untuk yang terapi suri hormon itu sebenarnya kalau kita ada gejala-gejala perimenopause tadi seperti tadi misalnya hot flash, kemudian kok kering ya, vaginanya kering. Nah itu bisa menggunakan terapi suri hormon. Tetapi itu dibatasi sampai 60 tahun sebenarnya. Jadi nanti kalau ibu mengalami usia perimenopause mungkin tidak boleh lagi nakem ini terapi suri hormon karena dia di atas 60. Sampai sekarang kan masih ini ya, masih mens. Jadi nanti kalau kemudian ternyata menopause tidak boleh lagi nakem terapi suri hormon karena sudah di atas 60 tahun. Nih, Satu lagi dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kempang, Ibu, saya mau bertanya karena kebetulan memang ya sesuai dengan umur saya itu. Gini Bu, kalau kita minum vitamin D itu apakah aman dalam jangka waktu yang lama di vitamin D3? Kalau misalnya lebih aman secara alami, apa saja makanan yang bisa kita makan untuk menambah? Terus terapi suri hormon itu apakah memang bagus untuk semua yang sudah perimenopause, Dok? nih, terima kasih. Jadi pertanyaannya yang pertama tadi apakah ini ya
boleh dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Dan kalau memang ada yang alami, apa misalnya ya yang alami? Ya, pertanyaannya bagus nih. Jadi vitamin D3 itu boleh Bu dikonsumsi dalam waktu lama. Dan memang rata-rata orang Indonesia Bu, kita itu kekurangan vitamin D. Ya, jadi sekarang di laboratorium itu bisa pemeriksaan kadar vitamin D di dalam darah kita itu berapa. Nah, rata-rata orang Indonesia itu ternyata kurang vitamin D, sehingga kita biasanya kalau dari makanan saja itu tidak cukup Bu, jadi memang perlu ditambah suplemen. Nah, kalau yang makanan yang banyak mengandung vitamin D itu sama dengan yang banyak mengandung kalsium. Jadi misalnya sayuran hijau, kemudian buah tadi ya kayak jeruk, kemudian juga seperti ikan, ya, ikan itu semuanya banyak mengandung vitamin D. Buah hijau tua ya, biasanya sayuran ya, sayuran hijau tua juga ada. Jadi hormon ya, suplemen apa-apa harus ya. Jadi Bu, sebenarnya terapi suri hormon itu hanya diperuntukkan untuk yang gejalanya itu sangat berat. Misalnya tadi sampai hot flash kok sampai nggak bisa tidur kalau malam karena selalu berkeringat, terus rasanya panas sampai ganggu tidurnya. Nah itu baru. Kemudian misalnya kok selalu kering dan itu menyebabkan nggak nyaman misalnya ya, itu boleh pakai terapi suri hormon. Tetapi kalau masih keluhannya hanya ringan ya dan masih bisa kita tolerir, sebenarnya tidak perlu terapi suri hormon. Yang saya kalau dengan fitoestrogen bagaimana? Kalau fitoestrogen itu seperti ada vitamin Bu yang fitoestrogen itu. Ya, itu kalau yang alami itu boleh Bu, boleh dikonsumsi. Itu ada di kalau suplemen untuk menopause biasanya ada mengandung fitoestrogen itu. Ya, tapi fitoestrogen juga harus hati-hati kalau kita ada ini Bu faktor risiko kanker payudara di dalam keluarga. Itu kita lebih hati-hati. Untuk vitamin D juga nggak bisa dari sinar matahari ya Bu? Apa? Untuk vitamin D3-nya tidak bisa dari sinar matahari. Vitamin D3, vitamin D kan bisa dari sinar matahari. vitamin DD. Nah, jadi nanti Mbak kamu bantu ya. Vitamin D itu sebenarnya aslinya kan nggak ada ya. Cuma dengan sinar matahari terus diaktifkan gitu, lebih aktif dalam bentuk yang lebih aktif. Ini perlu aktivasi di jam-jam tertentu ya, sepanjang hari. Ya. Ada gelombang panjang gelombang tertentu dari matahari di jam-jam tertentu itu bisa mengaktifasi. Tadi kalau sudah lebih siang itu malah efeknya buruk ya. Jadi jam 9-10 itu masih. Ya. Terima kasih Dok penjelasannya. Oke, ada lagi? Oke, udah merah tadi. Oh, ya, nanti. Nah, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Hargo dari Fakultas Ekonomi. Saya tanyakan mengenai diri saya sendiri. Saya tuh menopause tuh dini 40 tahun. Jadi saya 40 tahun saya sudah menopause. Sampai sekarang saya sudah usia 55. Jadi sudah 15 tahun yang lalu. Nah, setelah itu saya tadinya tidak ada masalah apa-apa. Saya biasa saja ya seperti umumnya. Nah, cuma untuk sekarang ini perut saya sebelah kiri itu seperti ada benjolan gitu. Kemarin saya sudah USG, katanya dokter itu hanya timbunan lemak. Jadi mungkin karena dulu saya pernah gendut sekali, terus sekarang juga masih gendut cuma lumayan. Terus katanya timbunan lemak, tetapi kalau dulu tuh nggak suka sakit, tapi sekarang itu kalau saya kecapean itu suka semekrang gitu kalau orang Jawa, jadi perih gitu ya. Terus saya cek lagi ke dokter yang kedua, itu katanya kalau timbunan lemak itu nggak apa-apa, nggak usah diambil selama itu tidak mengganggu. Apakah yang saya tanyakan, apakah memang kalau 50
lipoma ya kalau nggak salah dokter itu suka sakit dan itu bisa membesar atau tidak. Yang saya tanyakan itu karena sebelah kiri perut, jadi sebelah sini. Cuma yang kemarin saya itu kok disuruh CT scan. Nah karena saya juga orang penakut, saya belum melakukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu mungkin yang tadi belum saya sampaikan, kalau kita sudah menopause nanti lemak itu selalu akan berkumpul di daerah perut. Nah itu walaupun kita kurus, nanti kalau sudah menopause lemak itu lebih banyak ada di bagian perut. Nah kemudian tadi yang ibu tadi sampaikan, apakah benjolan itu kalau hanya lipatan lemak atau timbunan lemak itu tidak berbahaya? Ya sebenarnya itu nanti diperiksakan ke dokter. Biasanya ibu tadi ke dokter mana? Dokter bedah atau dokter kandungan? Nah kalau dokter kandungan itu biasanya ataupun dokter bedah, dokter kandungan itu bisa membedakan Bu. Itu dari kulit. Jadi karena kalau timbunan lemak itu berarti dari kulit perut, dari daging perut Bu. Nah tapi kalau benjolan yang misalnya dari miom, benjolan dari kista itu telur itu dari dalam dan itu USG kelihatan beda Bu. Jadi kalau itu yang disampaikan itu hanya benjolan atau timbunan lemak, berarti itu hanya lemak ringan. Nah tapi kadang-kadang kalau yang tadi lipoma itu memang bisa mengganggu karena menekan Bu. Biasanya menekan jaringan otot sekitarnya misalnya. Nah itu bikin nyeri kayak semen kram itu bisa. Nah kalau itu mengganggu hamil itu nanti biasanya sama dokter bedah dan itu operasinya mungkin ringan enggak, maksudnya bukan operasi besar gitu. Nah tapi kalau yang diminta untuk CT scan tadi berarti itu dari dalam Bu kalau untuk CT scan itu. Jadi itu mungkin kalau sudah dipastikan memang itu hanya lemak berarti jadi perut. Ini nggak perlu sampai CT scan. Kalau sakit itu kayak karena tertekan biasanya, menekan misalnya otot. Terus kalau cukup besar kan mengganggu gerakan juga, itu bisa kadang-kadang timbul sakit. Dioperasi nggak tahu kalau itu. Seandainya aja kalau itu mengganggu, ya nanti sebenarnya nggak apa-apa kalau itu jelas. Kok nggak apa-apa? Asal ibu masih bisa mentolerir nggak apa-apa. Kalau lipum ya. Jadi tadi dari hasil USG-nya mungkin bisa kelihatan ya dok ya, apakah itu benjolannya itu di dalam atau di luar dari ruang abdomen, ruang perut enggak perut. Jadi kalau itu di dinding kemungkinannya sih tidak berbahaya ya, tapi kalau mengganggu mungkin bisa dikonsultasikan dokter bedah ya Bu ya. Biasanya lipom itu kalau operasi cepat, cuma setengah jam selesai. Jadi karena dia di permukaan ya, kalau memang mengganggu ya diambil saja. Karena itu biasanya lipom itu tumornya jinak, ya. Jadi jaringan lemak. Dan kalau dibiarkan kadang-kadang ya membesar. Tapi kadang-kadang itu dia karena jinak dia tidak terlalu sakit. Tapi kalau memang sakit ya diambil saja. Yang satu lagi mungkin dia namanya Bu Endah. Oh iya. Oh ya, Bu Monggo. Terima kasih. Izin bertanya ya dok. Begini, saya itu sejak kecil itu tidak suka susu. Ada kandungan kalsiumnya tinggi gitu. Sampai sekarang pun saya tidak suka susu gitu. Apakah berisiko tinggi untuk osteoporosis? Kemudian kalau kita mulai usia 50-an itu baru mengkonsumsi vitamin D ataupun suplemen kalsium, itu membantu nggak gitu dengan apa yang dari mulai kecil sampai dewasa lansia ya, kalau lansia itu tidak konsumsi susu. Yang pertama, kemudian yang kedua
kedua, apakah kalau kita sudah menopause itu tidak akan terjadi pembuahan? Secara teori mungkin tidak ya, tapi siapa tahu dokter punya kasus jadi sudah menopause terjadi kehamilan begitu. Karena ini terkait dengan usia gitu, kita sudah usia lansia gitu tiba-tiba hamil gitu kan. Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus-bagus. Yang pertama, apakah kalau kita tidak mengkonsumsi kalsium dari kecil karena nggak suka susu, nanti kemungkinan osteoporosisnya lebih besar. Nah, sebenarnya Bu, ada alat untuk mendeteksi apakah kepadatan tulang kita itu sudah mulai berkurang. Nah, itu bisa Ibu bisa juga ada, di RSA juga ada. Nah, itu bisa Ibu memeriksakan dulu untuk melihat sebenarnya saya itu kepadatan tulangnya itu seberapa kok. Karena ada yang ternyata masih bagus, ada yang memang kalau dilihat dari usia itu malah lebih rendah lagi dibandingkan usia rata-rata. Nah, itu kalau sudah kepadatan tulangnya berkurang masih bisa diobati enggak? Masih bisa. Itu olahraga itu salah satunya bisa meningkatkan lagi kepadatan tulang. Kemudian konsumsi kalsium. Nah, kalsium ini sebenarnya nggak usah susu Bu, karena dari tadi misalnya jeruk ya, jus jeruk misalnya satu jeruk itu ternyata setara juga dengan 1 gelas susu. Nah, itu kan bisa. Kemudian pakai suplemen aja Bu, kan suplemen lebih praktis. Nah, itu bisa. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apakah kalau sudah menopause atau sudah tidak mens 6 bulan itu masih bisa hamil? Kalau 6 bulan masih bisa hamil, karena baru menopause itu kalau dibilang sudah 1 tahun tidak menopause itu baru aman. Tapi kalau baru 6 bulan nggak mens, terus udah nggak apa ini sekarang saya sudah aman karena udah 6 bulan nggak mens, nanti masih bisa hamil Bu. Jadi kalau mau aman ya benar-benar 1 tahun nggak mens baru dibilang menopause. Ya, demikian. Dari panitia apakah masih ada waktu untuk pertanyaan? Masih ada waktu Dok, Ya. tapi untuk door prize cukup sampai 5 pertanyaan pertama. Jika ada yang mau bertanya lagi, silakan. Berapa pertanyaan lagi? Masih bisa? Masih ada waktu 10 menit Dok. Oh ya, masih 2 pertanyaan. Tapi sebelumnya, mohon maaf saya minta atas sebentar, pengumuman untuk kendaraan Brio Silver dengan nomor AB 1732 AB dimohon untuk memindahkan kendaraannya karena mengganggu kendaraan yang lain mau pergi. Terima kasih. Oke, monggo Ibu tadi yang ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Sangat menarik sekali materi pada hari ini. Yang ingin saya tanyakan Ibu, perkenalkan saya dari Fakultas Teknik, anak buah Ibu. Saya mau tanya Ibu berkaitan dengan apa ada gitu kaitan antara KB dengan perimenopause tadi gitu. Jadi apakah mempengaruhi KB itu akan mempengaruhi mempercepat menopause atau tidak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngagem KB. J. Ya, KB-nya KB apa? KB ini apa? IUD. Oh, ya. Ya, terima kasih. Nah, apakah KB itu mempengaruhi menopause? Sebenarnya yang sangat mempengaruhi menopause itu adalah cadangan sel telur kita. Jadi dan KB sendiri sebenarnya hanya untuk mencegah sel telur itu
menjadi besar, ya, mencegah sel telur itu menjadi besar sehingga tidak akan bisa dibuahi sperma. Sebenarnya KB itu, KB hormonalnya itu intinya itu mencegah jangan sampai sel telurnya besar sehingga kalau ada sperma itu nggak bisa dibuahi karena sel telurnya nggak besar. Nah tapi itu tidak kemudian mempengaruhi jumlah sel telurnya. Jumlah sel telurnya tetap dari kita lahir sebenarnya jumlah sel telur itu sudah pasti segitu. Jadi nanti kita menopause itu tergantung jumlah sel telur kita. Nah jadi KB hormonal tidak mempengaruhi ini menopause atau cepat tidaknya kita menopause. Kalau tadi mungkin IUD itu Kalau IUD itu nggak mengandung hormon juga, jadi nggak, bahkan nggak mempengaruhi sama sekali. Nggak. jadi hanya mengganggu implantasi embrio ya. Jadi Ya. mengganggu tertanamnya embrio ya. Ya, IUD. Mungkin ada satu lagi pertanyaan sebelum kita akhiri. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Umi Subiati dari Sekolah Pasca Sarjana dan mau ingin tanya sedikit bersebentar. Kemarin saya bertamu ke rumah teman. Itu ternyata beberapa hari tidak bisa bangun. Katanya baru menopause, awal menopause. Itu juga saya pernah ketemu teman juga seperti itu 2 minggu tidak bangun. Tapi ada beberapa teman juga pas menopause itu dia nggak terasakan. Nah itu faktor apa dokter? Faktor apa yang mempengaruhi? Terus saran untuk yang belum menopause itu apa biar tidak terjadi seperti itu? Terima kasih. Yang gejalanya berat tadi. Ya. Ya, jadi itu nggak bisa bangunnya karena apa? Pusing ya, dari kepala hebat. Ya. Ya. Jadi tadi ya salah satu gejala menopause tadi adalah nyeri kepala ya. Nah sebenarnya kenapa seseorang itu ada yang gejalanya berat, ada yang gejalanya ringan, bahkan seakan-akan enak-enak aja memasuki usia menopause. Nah sebenarnya itu tergantung juga dengan fisik seseorang sebelum menopause sebenarnya. Kalau mungkin ya kita sebelum menopause mungkin sudah ada hipertensi misalnya, ada hipertensi kemudian atau sudah sering migrain. Nah itu kemudian nanti memasuki usia atau menopause itu akan lebih gejalanya akan munculnya bisa lebih berat lagi. Nah itu mungkin itu jadi ada pasti gejala-gejala itu mungkin ada hubungannya dengan pada saat dia sebelum menopause. Nah, jadi bagaimana cara kita mengurangi itu? Ya kita tadi sebenarnya kalau kita semakin sehat kita sebenarnya atau semakin kita sering banyak olahraga itu nanti keluar menopause itu sebenarnya makin hilang. Gitu dokter. Ya, menyambung dari Dr. Sinta, olahraga menggerakkan badan itu akan semakin meningkatkan aliran darah, jadi lancar kemana-mana sampai ke ujung-ujung. Jadi semua sel itu bisa dapat pasokan oksigen, ya, dapat pasokan makanan, juga absorpsi kalsium meningkat ya. Jadi kalau kita malah justru nggak pernah pakai badan itu olahraga itu absorpsi kalsiumnya tidak ya. Nanti kalau olahraga itu jadi akan meningkat makin kalsiumnya bisa diserap oleh tulangnya, jadi mengurangi asam kalsium, mengurangi pengeroposan tulang. Jadi kalau kita punya organ itu kalau tidak dipakai itu akan jadi mengecil ya, kayak otot kalau kita nggak pernah olahraga ya akan mengecil ya. Semuanya kalau nggak dipakai itu akan mengecil. Jadi kalau makin kita pakai malah makin bagus. Ya. Mungkin saya tambahkan juga ya Bu, salah satu tanda kita kekurangan cairan itu nyeri kepala. Jadi kalau kita banyak, maksudnya mengkonsumsi air dengan cukup, ya itu biasanya keluar nyeri kepala itu enggak ada. Ya,
Terima kasih. Tapi mungkin saya ada satu pertanyaan dari Sina, boleh ya? Boleh kan? Jangan. Oh enggak. Ini mengenai vaksinasi antar serviks itu. Kapan harus dilakukan atau bagaimana? Ya, jadi sekarang terima kasih dari ini kan menginfokan bahwa vaksinasi untuk pencegahan kanker leher rahim itu sudah gratis untuk anak usia 11 dan 12 tahun. Jadi yang masih punya putri-putri ya, putri-putri di kelas 5 sama anak SD, sekarang di puskesmas sudah bisa melakukan vaksinasi untuk pencegahan kanker leher rahim. Nah, tetapi apakah kita kemudian yang di luar usia itu masih bisa melakukan vaksinasi? Masih bisa. Kalau yang jenis vaksin tertentu itu sampai usia 55 tahun masih bisa. Ya. Nah, tapi kalau sudah di atas itu memang tidak efektif lagi. Jadi vaksin ya di puskesmas ya. Kalau vaksinasi di rumah sakit biasanya. Jadi yang tersedia di puskesmas hanya untuk yang gratis. Yang anak usia 11 sampai 12 itu berapa? Yang vaksinasi yang gratis sampai usia 12 saja, 11 sampai 12 tahun. Kalau yang berbayar itu bisa di rumah sakit, di tempat praktek dokter bisa vaksinasi. Tempat dokter kandungan pastinya. Bisa kayak itu juga. Ini vaksinasi ya. Ya, jadi kenapa ibu-ibu saya menanyakan mengenai vaksinasi? Karena penyakit kanker serviks termasuk kanker yang bisa dicegah ya dengan vaksinasi. Ya, jadi kanker termasuk tercegahnya. Baik, karena waktu mungkin yang memisahkan kita, sekali lagi kita berikan aplaus untuk Dr. Sinta Prameswari. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah ucap. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Inunita selaku moderator dan Dr. Sinta sebagai narasumber yang telah memberikan pemaparan yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi tepuk tangan ibu-ibu. Kita lanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator. Kami mohon kepada Ibu Firly Aryani Ali Sujito berkenan untuk menyerahkan sertifikat. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami undang Ibu Wati Supriyadi untuk ke depan panggung. Terima kasih kepada